Hai, ini Hard Reset, dan hari ini saya akan menunjukkan mengambil foto berkualitas profesional dengan Vivo V5U. Jadi pertama-tama, buka aplikasi kamera Anda, lalu pilih opsi lainnya, dan kemudian pilih mode Pro. Sekarang kita memiliki beberapa opsi pengaturan yang tersedia di sini. Jadi, yang pertama dan paling utama adalah pengaturan exposure. Akan saya tunjukkan. Seperti yang bisa Anda lihat, jadi saya lebih suka mengaturnya di 0. Selanjutnya adalah ISO, dan ini adalah bagaimana lensa kamera Anda secara spesifik bereaksi dan beradaptasi terhadap jumlah cahaya yang masuk dan tersedia di lingkungan sekitar. Jadi kita akan menggunakannya nanti. Sekarang kita memiliki kecepatan rana, jadi begitulah cara kamera bereaksi terhadap gerakan yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana ia merekamnya. Di sini kita memiliki pengaturan white balance yang tersedia dan beberapa opsi penyesuaian lainnya. Tentu saja di sini Anda dapat memilihnya sesuai dengan keinginan pribadi Anda, tetapi saya akan membiarkannya pada pengaturan sunset karena itulah yang telah saya pilih sebelumnya sebelum memulai video ini. Sekarang kita memiliki AF, dan itu hanya fokus otomatis, dan pengukuran berbobot pusat yang sangat akurat. Oh, tidak sama sekali, itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Maaf. Jadi, bagaimana cara mengambil foto profesional menggunakan perangkat ini? Pertama, kita akan fokus pada pengaturan ISO. Kita akan memilihnya pada 160 yang merupakan titik awal yang baik untuk banyak kondisi pencahayaan. Dan kemudian mengatur kecepatan rana pada 1/160 detik juga, yang akan membantu dalam menangkap gambar yang tajam dan jelas. Dan sekarang saya akan menunjukkannya kepada Anda. Ayo lakukan Anda mengambil foto dan menunjukkan seperti apa tampilannya. Jadi misalnya, seperti itulah tampilan foto yang sebenarnya. Itu adalah foto yang satu dan juga foto yang lainnya. Aku akan membuat cahaya menjadi lebih terang untukmu, sehingga kamu bisa melihat dengan lebih baik dan jelas, serta memahami detailnya. Jadi fotonya tidaklah terlalu buruk. Untuk fokus, saya pribadi lebih suka menggunakan mode auto karena kamu harus secara manual mengubahnya setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu, seperti memotret sesuatu yang baru. Tapi di sini kita punya pengaturan exposure yang sangat penting, dan saya akan coba-coba sedikit dengan pengaturan ini karena saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dengan tepat. Saya tidak tahu seperti apa hasilnya pada foto tertentu. Ketika saya memotret tanaman yang ini, hasilnya akan sangat berbeda dan terlihat jelas secara visual dibandingkan jika saya memotret tanaman yang itu. Jadi beri saya waktu sebentar untuk menunjukkan perbedaannya dengan lebih jelas dan signifikan. Oke, jadi ini adalah foto-foto yang saya ambil. Tepatnya ada 2 foto yang saya ambil dan juga foto yang sebelumnya. Jadi kita akan secara cermat membandingkan kedua foto ini. Itu adalah foto yang telah diambil sebelumnya, dan itu adalah foto yang baru saja diambil dengan kamera ini. Jadi saya memilih exposure di titik 0,7. Sekali lagi saya memilih ISO dan kecepatan rana karena keduanya sudah berubah secara signifikan. Saya tidak tahu kenapa. Saya bahkan memilih fokus secara manual. Jadi sekarang saya akan... Oke, sekarang Anda akan melihat lebih baik, saya harap. Namun, kamera itu tidak sedang merekam pada saat itu. Oke, jadi itu adalah pilihan Pro yang sangat bagus dan canggih, dan sekarang kita akan menggunakan mode malam yang baru ini untuk mengambil gambar. Jadi batalkan mode Pro, dan di sini saya melihat malam. Ya, jadi mode malam seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas. Di sini kita punya beberapa opsi yang sangat berguna yang bisa digunakan, tetapi opsi itu terasa terlalu liar bagi saya. Jadi saya perlu memilih yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan saya. Menurutku, ini adalah yang terbaik.
Ya, itu yang terbaik bagiku. Dan sekarang saya akan mematikan lampu ini, yaitu lampu yang pertama, dan lampu yang kedua akan saya matikan juga saat saya menjeda video ini untuk mengambil beberapa foto yang diperlukan dan memastikan semua detail penting terekam dengan baik. Jadi saya kaget dari lampunya saat saya menyalakannya, tapi saya sudah mengambil beberapa foto di sini. Yang pertama, saya akan mengubah kecerahannya lagi. Oke, di sini terlalu terang di kamera. Tapi biasanya foto ini terlihat bagus. Saya akan coba untuk... Ya, kelihatannya memang seperti ini. Ya, saya bisa melihat latar belakangnya dengan sangat normal dan jelas, dan itu sama sekali tidak buruk. Saya sudah mencoba semua pengaturan dan opsi ini dengan cermat. Jadi, yang satu ini benar-benar bagus dan memuaskan. Ini yang terbaik. Itu aku suka foto-foto ini. Nanti aku tunjukkan, tapi aku suka yang ini. Dan yang merah tua, merah tua itu bagus. Jadi, supaya tidak membocorkan kepada Anda, sekarang kami punya foto hitam putih yang sangat menarik dan bersejarah ini. Seperti yang Anda lihat, ini benar-benar sangat cocok sekali untuk saya. Saya sangat suka sekali dengan remote ini. Jadi, dan disinilah kita memiliki tanaman yang indah, subur ini. Ya, itu memang sebuah tanaman, tapi yang satu ini kelihatannya sungguh sangat bagus sekali. Hanya saja, ada beberapa garis-garis yang menarik pada permukaannya, tapi secara keseluruhan terlihat sangat bagus dan menawan. Dan ada sebuah sumber cahaya yang terang benderang di sini, memberikan kesan yang sangat dramatis. Ya, sungguh sebuah pemandangan yang luar biasa. Di sini kita punya tanaman yang sama, tetapi berwarna merah. Kelihatannya jauh lebih bagus di kehidupan nyata, maksudku, foto ini. Tapi kamera di sini tidak mengambilnya dengan baik sama sekali. Dan di sini kita punya yang biru yang sangat indah ini, yang benar-benar menawan dan memukau. Jadi, untuk informasi kamu, ruangan ini benar-benar sangat gelap gulita. Ini, aku mematikannya semua di ruangan ini, memastikan tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk atau terlihat. Ruangan ini benar-benar gelap, seperti aku tidak bisa melihat apa-apa. Jadi, kamera ini secara khusus menangkap dan merekam cahaya yang dipantulkan dari benda-benda yang berwarna putih cerah atau memiliki rona putih yang dominan. Ya, aku tahu aku sudah memberitahumu tentang hal itu sebelumnya, tapi benda-benda putih itu memang terlihat sangat bagus dan menakjubkan di foto, terutama dengan mode malam yang canggih. Jadi sekarang kita memiliki mode potret. Mode potret memiliki 3 opsi. Ini saya benar-benar minta maaf. Memiliki 3 mode yang berbeda dan itu hanya untuk fungsi zoom saja. Oke, jadi di sini kita punya mode khusus yang memang dirancang untuk melakukan zoom. Itu saja. 2 mode ini biasanya tidak saat saya klik 23. Saya punya 23 di sini, tapi kita punya 2 mode yang tersedia secara spesifik untuk 50. Show! Itu bisakah saya? Terima kasih. Potret alamiah dan potret klasik. Dan di sini kita punya opsi lagi. Jadi saya yakin hitam putih akan terlihat bagus lagi karena saya... Oh ya ampun, ini sangat terang. Dan efek khusus, saya tidak suka efek khusus. Dan mereka bertekstur. Jadi saya mengambil foto dengan tekstur hitam putih vintage karena itu adalah default dan saya akan kembali kepada kalian. Tapi di sini kita punya opsi lain yang tersedia. Jadi kita memiliki pengaturan natural dan kita bisa dengan mudah mengubah semua opsi yang ada di dalamnya. Jadi ini benar-benar seperti sebuah program profesional yang sangat canggih dan lengkap untuk
mengedit foto-foto Anda. Kelembutan, itu sudah saya tunjukkan tadi, adalah fitur yang sangat penting. Ya, saya tahu. Ada juga pengaturan warna kulit yang mendalam, fitur pemutihan yang efektif, dan ya ampun, ada begitu banyak sekali opsi dan pilihan penyesuaian yang tersedia di dalamnya. Oke, untuk wajah frontal, saya akan membiarkannya apa adanya karena saya tidak ingin merusak keaslian foto yang sudah ada. Kemudian, untuk profil, oke, jadi ada 3 opsi yang berbeda dan menarik untuk penyesuaian mulut, hidung, dan juga bentuk dagu kamu. Kita punya berbagai fitur wajah yang bisa disesuaikan dengan detail yang lebih spesifik. Misalnya, posisi mata, hidung kiri, dan sebagainya, lalu kembalikan ke pengaturan default yang telah ditetapkan. Ya, saya sangat menginginkan fitur itu, tolong. Jadi, saya akan bersenang-senang dengan berbagai opsi ini dan mengambil beberapa foto yang menarik, lalu saya akan kembali kepada kalian semua. Oke, jadi opsi mode potret yang tersedia di sini sangatlah personal dan dapat disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda yang terbaik, saya juga tidak bisa menunjukkan kepada Anda opsi yang paling terburuk. Ini benar-benar sangat personal dan bersifat pribadi. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda, tidak. Opsi saya, jadi smooth matte maksimal, warna kulit maksimal, pemutih 0. Ya ampun, itu saya cukup yakin sebagian besar hanya pengaturan default yang biasa saja dan standar. Fitur profil dan wajah yang canggih ini, tapi itu khusus untuk kamera belakang saya yang memiliki kemampuan luar biasa. Saya sungguh minta maaf atas kebingungan ini. Dan untuk kamera depan saya yang juga sangat mumpuni, saya akan segera tunjukkan sekarang juga bagaimana performanya. Jadi, Anda akan melihat hasil yang sangat halus dalam warna kulit, efek memutihkan yang alami, dan detail wajah bagian depan yang sangat jelas dan menawan. Di sini saya punya beberapa hal yang sangat kreatif dan inovatif di profil saya. Di sini juga ada fitur wajah yang menarik dan unik. Tunggu sebentar, itu bukan pilihan saya yang sebenarnya atau bukan begitu. Aku tidak tahu. Oke, jadi saya mengambil 3 foto, 2 dengan kamera belakang dan 1 dengan kamera depan. Yang depan saya ambil dengan tekstur dan kamera belakang saya ambil dengan tekstur lagi dan hitam putih. Jadi kamera belakang dengan tekstur dulu. Saya agak terlihat seperti memakai riasan wajah, tapi apakah terlihat buruk atau tidak sama sekali ya menurut Anda? Ya. Sekali lagi, di sini kita punya yang hitam putih dan kamera depan dengan tekstur. Ini benar-benar terlihat seperti saya memakai makeup, tapi yang sangat buruk. Jadi aku tak terlihat seperti, aku tak menyukainya. Ya. Dan di sini kita punya lebih banyak pilihan yang tersedia untuk kita jelajahi. Dan secara spesifik, kita akan membuat pilihan yang berkaitan dengan makanan yang akan kita konsumsi. Jadi di sini kita punya satu pilihan yang fungsinya hanya untuk mengaburkan foto yang telah kita ambil. Ya, saya baru saja lupa kata yang tepat untuk itu, tetapi intinya adalah efek kabur. Jadi itu hanya akan menghasilkan gambar yang kabur dan saya akan mengambil beberapa foto tanaman milik rekan kerja saya yang ada di sekitar sini. Dan kemudian saya akan kembali lagi kepada Anda nanti setelah saya selesai dengan tugas ini. Oke, jadi sekali lagi, ada 3 foto ini, dan efek blurnya itu, saya benar-benar tidak suka sama sekali. Saya sama sekali tidak suka itu. Mungkin untuk makanan asli, itu akan bagus, benar-benar bagus, tapi untuk tanaman saya, semua daunnya jadi buram. Jadi ya, ini adalah hasil yang kurang memuaskan. Dan di sini, kita punya efek yang sangat saya sukai dan sering saya gunakan, yaitu warm. Saya coba vivid, tapi saya tidak begitu suka. Dan di sini ada efek mist yang bisa langsung kamu tambahkan ke dalam makananmu.
Oh, saya akan mengambil satu foto yang indah dengan efek mist yang menakjubkan pada tanaman saya, tapi bukan sekarang. Jadi di sini kita punya blur minimum, bukan mati, hanya minimum. Dan, efek warm yang sangat menyenangkan. Sekali lagi, kita akan menyesuaikan kecerahan layar. Oke, terlalu banyak. Dan di sini kita punya kecerahan minimum tanpa efek apapun yang terlihat. Blur minimum tanpa efek apapun yang terlihat. Dan di sini kita punya blur maksimum. Jadi latar belakangnya benar-benar berhasil di blur dengan sangat baik. Namun seperti yang bisa kamu amati dengan jelas di sini, maaf, maksud saya di area ini beberapa bagian dari daun-daun juga ikut menjadi buram. Dan sejujurnya saya merasa kurang puas dengan hasil tersebut. Kelihatannya jadi, menurut pandangan pribadi saya, itu terlihat sangat tidak estetis dan mengurangi kualitas keseluruhan gambar. Jadi ya, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai hal ini. Oh, saya tadi mau ambil foto dengan efek mist, jadi tunggu sebentar. Oke, jadi memang kelihatannya sangat menggugah selera. Efek mistnya terlihat sangat nyata dan meyakinkan, namun sayangnya hal ini hanya berlaku saat dilihat dalam bentuk foto. Diperhatiin jauh, seperti yang bisa kamu lihat dengan jelas, kelihatannya sangat palsu dan tidak realistis sama sekali. Tapi di foto aslinya, hasilnya bagus. Namun, foto tersebut sudah diedit dan diproses secara menyeluruh sebelum kamu bisa melihatnya atau ditampilkan oleh ponselmu. Jadi mungkin itu alasannya, tapi saya suka. Saya sangat menyukainya. Jadi itu tadi memang tidak semua opsi yang tersedia tentu saja dipotong atau dipilih karena kami di sini sudah berada di lokasi ini selama lebih dari 2 jam. Tapi itu adalah opsi yang paling terbaik dan paling sesuai untuk pengambilan foto saja. Kami tidak membuat video sama sekali hari ini. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.